Kemudian yang keempat sambutan dari pembimbing akademik atau pendidikan, yang kelima sambutan dari ketua kelompok, dan yang keenam tanya jawab lain-lain, serta yang ketujuh penutup. Tuh. Kemudian untuk contoh susunan panitia, ini ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi. Ya, itu ada 7 ya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi selain undangan, kemudian susunan acara dan susunan panitia, kita perlu menyiapkan tempat ya. Karena untuk MD ini butuh tempat ya. Tempat pelaksanaan. Yang kedua, yang keempat daftar hadir. Kemudian yang kelima notulensi, dan yang keenam alat tulis ya, alat tulis. Kemudian yang ketujuh itu materi presentasi ya. Jadi kita perlu menyiapkan materi presentasi berupa perkenalan semua anggota kelompok dari mahasiswa praktikan, kemudian ada media laptop, LCD, kemudian dokumentasi foto, video, dan alat-alat lain yang diperlukan. Nah, itu alat-alat yang bisa dipakai untuk simulasi MD1. Kemudian kita melaksanakan MD1 ini di awal ya, di awal. Ketika mahasiswa diterjunkan praktek komunitas di sebuah wilayah, setelah diserahkan dari pihak kampus ke lokasi praktek, tempat praktek, kemudian mahasiswa harus berkoordinasi dengan pembimbing dan pejabat-pejabat yang ada di wilayah itu, ya, misalnya Pak RT, Pak Duko, ya, kepala desa, berkoordinasi untuk menetapkan waktu pertemuan MMD1 ini. Ya, jadi MMD1 ini nanti berisi perkenalan mahasiswa, kemudian penyampaian maksud dan tujuan, kemudian permohonan ya, bantuan untuk pengkajian ya, itu. Jadi nanti di acara MMD1 ini nanti mahasiswa yang ngomong ya, yang banyak ngomong, dan kemudian yang diundangi ada berbagai macam yang diundangi ya di dalam forum MMD itu. Yang diundangi pertama tuan rumah ya, tuan rumah itu bisa kepala desa atau Pak RT, Pak RW yang mempunyai tempat praktek itu. Kemudian yang diundangi itu pembimbing akademik, kemudian pembimbing dari puskesmas biasanya, kemudian dari tokoh masyarakat ya, pemuda, kemudian ibu-ibu PKK, kemudian para kader. Nah itu, jadi yang diundangi itu adalah masyarakat yang memang mempunyai peran penting di dalam kegiatan di masyarakat. Nah, kemudian juga mahasiswa itu perlu ya membuat kelompok. Jadi untuk praktek komunitas ini kita perlu kelompok mahasiswa. Jadi satu kelompok itu kita buat ketua kelompoknya siapa, sekretaris, bendahara. Nah, kemudian di MD1 ini nanti ketua kelompok yang akan ngomong ya, yang akan ngomong perkenalan, mewakili ya, jadi teman-teman praktek yang satu kelompok itu di saat pertemuan itu. Jadi ketua kelompok. Jadi di sini ketua kelompok itu harus dipilih oleh sesama kelompok itu yang bisa ngomong ya, yang tidak grogi ya, yang berani bicara ya, dan sopan santunnya ada dengan para warga. Itu kurang lebihnya untuk teori dari MMD1. Ada pertanyaan teorinya? Untuk teori bisa dibuka di aplikasi saya ya. Sudah punya aplikasi informasiku yang gambarnya gedung Stikes. Nah, belum. Nah, nanti temannya kemarin sudah ada yang punya. Ya, nanti silahkan nanti download aplikasi dari link dari share link dari temannya itu. Aplikasi namanya apa? Informasiku. Itu di Play Store nggak ada. Ya, Play Store nggak ada. Itu soalnya belum tak upload ke Play Store. Jadi itu aplikasi informasiku, dan untuk bukunya, buku praktikumnya nanti insya Allah saya akan bagikan file softnya. Itu ya. Dari teori ada yang mau ditanyakan yang di kampus? Tanya. Namanya siapa ya? Alexandrina. Oh Diana. Mariana Gili ya? Apa?
Jadi ini yang di kampus ada 2 orang yang mewakili kelompok berapa? Kelompok 2 sama 1. Kelompok 2 sama 1 ya. Yang di Zoom gimana? Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom bagaimana? Ada Untuk teorinya dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akan memperagakan simulasinya ya. Jadi simulasi di sini saya akan memperagakan. Saya nanti berperan ya sebagai pertama ketua kelompok, kemudian yang kedua saya sebagai moderator atau MC pembawa acara. Nah, baik, sebelum MD 1 pertama kita siapkan dulu alat-alatnya. Jadi MD 1 itu butuh alat yang saya sebutkan tadi banyak banget ya. Yang penting itu tempat. Jadi kalau MLD itu kan kita mengundang banyak orang itu, kita perlu menyediakan tempat yang representatif. Ya. Itu. Kemudian yang perlu lagi undangan. Siapa-siapa yang diundang tadi sudah saya sebutkan. Nah itu perlu itu ya segera disiapkan undangannya. Nah, kemudian ya susunan acara. Ya, tadi sudah saya sampaikan susunan acara. Nah kalau sudah siap alatnya, undangan sudah disebar. Nah ini saya akan peragakan ketika hari H para masyarakat sudah diundang, sudah pada datang, duduk-duduk di ruangan tempat yang di 1 itu. Kemudian yang pertama ngomong itu MC-nya. Ya. Jadi di sini saya selaku MC akan memperagakan ya cara ngomongnya. Baik sudah pada datang, kemudian MC ngomong. Misalnya MMD-nya itu pada siang hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu undangan hadirin semuanya. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk melakukan MMD 1. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah yang menyediakan tempat ya untuk pelaksanaan MMD 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa kalau datang ya, biasanya yang datang itu ketua RT atau dusun ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun tempat praktek komunitas. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW dan tokoh-tokoh masyarakat undangan di wilayah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dari lahan praktek atau puskesmas. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dari kampus Tikes Wirausaha dan yang berbahagia ya, para teman-teman mahasiswa praktek komunitas di wilayah ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia kita bisa bertemu, bisa berjumpa untuk mengikuti acara MMD 1 pada saat ini. Kemudian yang kedua, di sini saya selaku moderator, saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Nama saya Anton Nur Widiantara, saya di sini selaku pembawa acara untuk kegiatan ini. Untuk acara yang akan kita lakukan pada saat ini, yang pertama itu ada pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan dari kepala dusun atau tuan rumah. Yang ketiga, sambutan dari pembimbing klinik atau puskesmas. Yang keempat, sambutan dari pembimbing akademik atau pendidikan. Yang kelima, sambutan dari ketua kelompok mahasiswa praktek ya, sekaligus perkenalan dari semua anggota kelompok. Yang keenam, tanya jawab atau lain-lain. Dan yang ketujuh adalah penutup dan doa. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan dan doa. Marilah acara MD 1 ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Selanjutnya acara kedua, sambutan dari kepala dusun atau tuan rumah kepada Bapak Kepala Dusun atau tuan rumah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini kemudian mempersilahkan Pak Kepala Dusunnya ngomong. Kemudian premori ya, Pak Dusunnya ngomong premori, kemudian didengarkan, kemudian Pak Dusunnya selesai, kemudian kembali ke MC. MC ngomong lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun atau tuan rumah yang memberikan sambutan. Kemudian
Acara ketiga yaitu sambutan dari pembimbing klinik atau puskesmas kepada Bapak Ibu pembimbing klinik atau puskesmas waktu dan tempat kami persilakan. Nah, dipersilakan ngomong, didengarkan, kemudian selesai kembali lagi ke MC. MC ngomong lagi. Terima kasih kepada Bapak pembimbing klinik atau puskesmas yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian acara keempat yaitu sambutan dan pembimbing akademik atau pendidikan kepada Bapak Ibu pembimbing klinik atau pembimbing akademik atau pendidikan waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian pembimbing akademik pendidikan ngomong, didengarkan, memori, kemudian selesai kembali ke MC. Ya. MC ngomong lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing akademik atau pendidikan yang sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari ketua kelompok mahasiswa praktek sekaligus perkenalan dari semua anggota kelompok. Kepada mahasiswa ketua kelompok, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini sekarang saya yang meragakan sebagai ketua kelompoknya. Baik, sekarang saya ngomong. Ini saya selaku ketua sekarang ya, ketua kelompok. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Dusun atau tuan rumah tempat praktek. Yang saya hormati Bapak pembimbing klinik atau puskesmas yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing akademik yang hadir pada saat ini. Yang saya banggakan teman-teman semua dari kelompok yang akan praktek di wilayah ini. Dan yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada saat ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu di acara musyawarah masyarakat desa yang pertama ini. Yang kedua, di sini saya selaku ketua kelompok, saya akan nama saya Nurwidi ya. Saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk praktek di wilayah ini. Jadi kami dari Stikes Wirausaha di praktek komunitas ini ada 10 orang ya. Ketuanya saya, kemudian sekretarisnya siapa diperkenalkan. Kemudian di sini kami akan praktek di wilayah ini kurang lebih selama 1 bulan ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei tahun 2021. Misalnya seperti itu. Kemudian tujuan kami di sini akan memberikan, ya, dicatat ya tujuannya ya, memberikan pertama kita berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan dari wilayah tempat praktek ini. Yang kedua kita akan memberikan asuhan keperawatan komunitas dan keluarga. Dan yang ketiga kami akan menyampaikan informasi-informasi terkait kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat di wilayah ini. Nah, itu untuk tujuan kami praktek di sini. Kemudian karena kami nanti akan melakukan kunjungan rumah, yaitu pengkajian ke keluarga-keluarga dan pengkajian di lingkungan komunitas. Di sini kami mohon izin kepada Bapak Kepala Dusun atau Bapak Ketua RT, Ketua RW untuk memberikan kesempatan pada kami melakukan pengajian ke keluarga atau rumah-rumah yang akan kami kunjungi. Kemudian sekaligus kami mohon bantuan, dukungan supaya pelaksanaan pengajian kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tujuan praktek, kemudian waktu sama kegiatannya. Kemudian saya akan memperkenalkan ya masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama ini sekretarisnya, namanya siapa disebutkan, atau ngomong sendiri bisa ya, disebutkan. Yang kedua ini adalah bendahara kami, ini namanya ini asalnya dari ini disebutkan. Kalau perlu ditampilkan di PPT-nya. Jadi PPT-nya itu ada nama orangnya, ada fotonya, ada sedikit biografinya. Terus yang ketiga siapa, yang keempat siapa, semuanya. Jadi ketua kelompoknya yang memperkenalkan. Setelah selesai semua diperkenalkan, nah, ini tugas ketua kelompok di sini sudah selesai.
Baik, sudah semua saya perkenalkan dari anggota kami yang akan praktek di sini. Apabila ada pertanyaan, ya bisa disampaikan. Ya, apabila tidak ada, saya cukupkan sekian untuk perkenalan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Nah, ini ketua kelompok sudah ngomong ya. Cara ngomongnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti silahkan Anda modifikasi cara ngomongnya. Yang penting cara ngomongnya itu memperkenalkan diri. Siapa, tujuannya apa, kemudian kapan waktu prakteknya, kemudian nama-nama anggota kelompok disebutkan, diperkenalkan diri. Tuh. Nah, kemudian ketua kelompok sudah menyebutkan, ya toh, memperkenalkan diri. Kemudian MC sekarang ngomong. Nah, ini saya selaku MC sekarang. Terima kasih kepada ketua kelompok yang sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan prakteknya. Berikutnya acara selanjutnya adalah tanya jawab atau lain-lain. Nah, di sini silakan kepada para hadirin yang mau ditanyakan tentang kegiatan yang akan kami lakukan atau tentang identitas kami bisa disampaikan di waktu ini. Nah, ini dipersilahkan ya, diberi kesempatan tanya jawab. Ya. Nah, ini biasanya ini nanya misalnya waktunya, biasanya nanya asal daerahnya mana, ya biasanya nanya tujuannya itu nanti itu seperti KKN enggak. Nah, kan biasanya itu ada yang nanya, itu pengalaman saya itu membimbing mahasiswa praktek komunitas. Ada yang nanya, Mas, di RT saya itu kekurangan WC umum, nanti bisa nggak Mas bantuin membangunkan WC umum? Nah gitu. Jadi Anda jawab kalau seperti itu, bahwa fokus kegiatan Anda itu adalah keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas itu ya sesuai dengan masalah yang ada di situ terkait dengan keperawatan komunitasnya. Ya. Kalau misalnya untuk membangunkan misalnya WC umum, membangunkan kamar mandi umum, jamban umum, kalau misalnya mahasiswa waktunya itu tidak mencukupi, ya mungkin mahasiswa harus menjawab dengan cara istilahnya menolak dengan halus. Ya cara menolaknya misalnya gini ya. Baik Pak, ini sekarang saya jawab ya, ketua kelompok sekarang yang jawab. Baiklah, terima kasih Pak atas pertanyaan yang disampaikan. Begini Pak, jadi di awal sudah saya sampaikan tujuan kami praktek di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan dan untuk memberikan asuhan keperawatan komunitas dan keluarga. Apabila ada masalah selain itu dan di luar kemampuan kami, nanti kami akan bantu untuk ya menyampaikannya ke pihak yang berwenang. Nah itu jadi menolaknya secara halus. Jadi tidak, oh enggak Pak, kami enggak akan bangun seperti itu. Nah itu menolak yang terang-terangan menolak dan nanti bisa melukai hatinya nanti hati masyarakat. Jadi usahakan dengan ngomong yang halus ya. Jadi ditanggapi dengan baik ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya tadi itu. Kemudian untuk tujuan kami sudah saya sampaikan di awal, kami akan berusaha meningkatkan derajat kesehatan di wilayah ini sesuai dengan kemampuan kami dan juga melakukan asuhan keperawatan komunitas. Apabila ada kegiatan yang di luar kemampuan kami, ya kemudian waktunya juga terlalu lama, akan kami bantu untuk sampaikan ke pihak berwenang. Pihak berwenangnya siapa? Pihak berwenangnya adalah pemerintah desa setempat. Ya, jadi Anda turut menyampaikan masalah yang dihadapi Pak di RT tadi itu, disampaikan ke kepala desa. Nah, itu Anda ngomong Pak kepala desa, ini kemarin ketika MMD 1 itu ada masyarakat yang bilang di tempatnya itu kurang WC umum Pak. Nah, ini mungkin kalau misalnya kami belum bisa membantu secara total Pak, ini mungkin dari pihak desa ada yang bantuan yang akan diberikan. Nah, ini nanti bisa menghubungi bapaknya ini, dicatat namanya. Itu ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau komunitas itu, masyarakat itu praktek di masyarakat itu kadang-kadang masyarakat itu
asumsinya, oh ini mahasiswa itu akan praktek bangun apa, bangun jalan, bangun apa, seperti KKN biasanya. Tapi kalau di komunitas itu fokusnya itu adalah asuhan keperawatan komunitas, ya, meningkatkan derajat kesehatan spesifik di bidang kesehatan. Nah, gitu. Jadi nanti ketua kelompoknya yang menjawab itu ya bisa ngomong. Makanya di sini ketika nanti memilih ketua kelompok, usahakan yang bisa ngomong, bisa negosiasi dan bisa sopan santun gitu. Itu. Nah, misalnya itu ya, itu jawabannya. Terus ini kan waktu kesempatan tanya jawab tadi. Nah, terus MC ngomong lagi karena mungkin sudah ada pertanyaan dan jawabannya sudah lama. MC ngomong lagi, harus berani ngomong. Istilahnya untuk mengakhiri acara itu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, berhubung waktu sudah terlalu siang dan acara juga sudah semua dilalui ya, maka sampailah kepada acara terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk itu marilah Bapak Ibu para hadirin sekalian, acara LMD1 ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Saya selaku moderator pembawa acara ini, apabila ada salah kata, salah tingkah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Nah, itu adalah simulasi, kurang lebihnya simulasi dari musyawarah masyarakat desa yang pertama. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan Anda selaku yang ada di sini, tolong Anda nanti yang ngomong, Anda yang video, bisa nggak? Ya, siapa yang bisa sini nyoba? Ya, ya. Jadi saya menghendaki mahasiswa itu biar belajar ngomong. Di Zoom. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.